Halo teman, semoga kalian tetap sehat ya. Jangan lupa ambil cangkir dan seduh kopimu. Tanpa nunggu lama kayak LDRan kamu dengan dia, langsung kita ke alur ceritanya. Battle Through the Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, sebagian besar akademi dalam saat ini dihancurkan oleh sisa gelombang yang menyebar dari pertarungan. Hal ini menyebabkan beberapa siswa akademi dalam tidak punya banyak pilihan selain pindah ke tempat yang lebih jauh untuk menghindari riak sisa. Sementara mereka mundur, banyak tatapan terfokus pada pertempuran besar yang kacau di langit. Sebagian besar tatapan membawa panas dan kegembiraan saat mereka berhenti di medan pertempuran tertentu. Di tempat ini, sosok muda meletus semerangan. Lawannya seorang ahli Do Huang yang memiliki reputasi yang cukup baik di wilayah sudut hitam, telah dirugikan dan tampaknya sangat sengsara. Sepertinya Xiaoyan akan menang. Tatapan Liu Qing bersinar saat dia melihat dua sosok manusia yang samar-samar itu dari atas sebuah gedung. Keterkejutan dalam suaranya tidak sedikit pun tersembunyi. Sosok cantik berdiri dengan cantik di belakang Liu Qing. Melihat wajah cantik itu secara mengejutkan, adik sepupu Liu Qing, Liu Fei. Pada saat ini kecantikan ini yang menaruh dendam besar pada Xiaoyan tidak lagi menunjukkan ekspresi kebencian di matanya saat mereka melihat sosok di langit. Tangan halusnya menutupi bibir merahnya sementara matanya yang cantik memantulkan kedipan aneh. Wajah cantiknya itu ditutupi dengan ekspresi yang rumit. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang pernah dia pandang rendah saat ini akan menunjukkan kekuatan menakutkan yang bahkan membuat Liu Qing terkejut. Kekuatan seperti itu telah melampaui batas seorang siswa. Bahkan beberapa sesepuh dalam akademi dalam tidak bisa mencapai ketinggian seperti itu. Jika dikatakan bahwa Liu Fei merasakan ketakutan tambahan terhadap Xiaoyan setelah pertarungan terakhir dengan Liu Qing berakhir imbang di mana keduanya terluka parah, kekuatan saat ini yang diperlihatkan oleh Xiaoyan benar-benar menyebabkan gadis yang angkuh dan tidak masuk akal ini menjadi anak kucing kecil yang bahkan tidak memiliki sedikit pun keberanian untuk melawan di depannya. Kekuatan semacam ini sudah mencapai titik di mana dia tidak lagi memiliki keberanian untuk melawan atau menyinggung. Oleh karena itu saat Xiaoyan menekan Fan Lao kelas Do Huang sampai yang terakhir berakhir dengan kerugian, dendam yang ada di hati Liu Fei secara otomatis menghilang sepenuhnya. Meskipun dia kasar dan tidak masuk akal, dia tidak bodoh. Dia tahu siapa yang bisa disinggung dan siapa yang tidak bisa dia singgung. Kembali ke pertarungan Xiaoyan. Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari sekelilingnya, tepat saat pikiran ini bertahan di dalam hatinya. Dia buru-buru mengangkat kepalanya dan matanya yang cantik tertuju ke medan pertempuran tempat semua siswa akademi dalam fokus. Meskipun mereka berjauhan, dia masih bisa merasakan angin yang sangat kuat tiba-tiba muncul ke permukaan. Ledakan Octana, teriak Xiaoyan. Boom! Suara teredam yang dalam dari benturan tubuh fisik terjadi di langit. Semua orang samar-samar bisa melihat lapisan cahaya darah yang telah tertinggal di tubuh Fan Lao hancur total saat siku Xiaoyan mendarat dengan kuat di dada Fan Lao. Serangan liar dan ganas dari Xiaoyan sebelumnya telah menyebabkan tanda-tanda Dao Qi dangkal muncul di dalam tubuh Fan Lao. Selaput darah yang merupakan satu-satunya yang dia gunakan untuk melindungi hidupnya dihancurkan oleh Xiaoyan. Dengan selaput darah hancur, Fan Lao yang telah kehilangan pertahanan terbesarnya akhirnya mulai menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Kekalahan Fan Lao menyebabkan seluruh tempat itu menjadi sunyi. Kekalahan seorang ahli Do Huang merupakan kerugian yang cukup besar bagi pihak dari wilayah sudut hitam. Selain itu saat Fan Lao dikalahkan, tidak ada lagi yang bisa menahan Xiaoyan. Jika Xiaoyan diizinkan untuk berpartisipasi dalam pertempuran besar yang kacau, jalan buntu pasti akan segera dipatahkan. Akhirnya wilayah sudut hitam yang semula berada di atas angin mungkin situasinya diubah oleh Akademi Jianan. Poin ini adalah sesuatu yang tidak hanya dipahami oleh para ahli yang bertarung, tetapi siswa dari Akademi dalam di bawah tak terhitung jumlahnya juga secara jelas menyadarinya. Sepasang sayap api hijau mengepak perlahan di langit. Tatapan Xiaoyan terfokus pada tempat di mana Fan Lao mendarat. Dia hanya menghela nafas lega setelah merasakan aura yang lemah. Dia mampu untuk sementara bersaing dengan seorang ahli di tingkat Do Huang dengan meminjam kekuatan Yao Lao. Namun meskipun Xiaoyan tidak dapat melepaskan seluruh kekuatan Yao Lao, tidak terlalu sulit baginya untuk mengandalkan kekuatan api inti teratai hijau dan pengekangan yang dikenakan pada Fan Lao untuk mengalahkan yang terakhir. Saya
tidak bisa meninggalkan kehidupan anjing tua ini. Jika tidak, masalah tidak akan ada habisnya di masa depan. Ucap Xiaoyan. Kekejaman tiba-tiba melintas di mata Xiaoyan. Dia jelas mengerti betapa merepotkannya untuk membentuk perseteruan darah dengan seorang elit Dou Huang. Anjing tua, pergi dan mati. Teriakan yang dipenuhi dengan niat membunuh yang keras bergema di langit. Api hijau menyala dan mencapai tujuannya dengan cara seperti kilat. Itu menabrak puing-puing dengan ledakan. Ah! Teriakan tajam dengan cepat terdengar saat nyala api itu menghantam tubuh Fan Lao. Cahaya berdarah segera keluar dari tempat api hijau itu menyebar. Cahaya berdarah itu gelap dan benar-benar berbeda dari diri agung sebelumnya. Kecepatan pijar darah itu sangat menakutkan. Dengan sekejap, itu muncul di langit beberapa ratus meter dari tanah. Baru saat itulah sosok di dalamnya perlahan muncul. Itu mengejutkan. Itu adalah Fan Lao yang tubuhnya berlumuran darah. Api hijau menyala di tanah dan Xiaoyan sekali lagi bergegas ke udara. Xiaoyan, Anda benar-benar berpikir untuk memusnahkan saya ketika saya sedang lemah? Fan Lao menjaga jarak yang sangat jauh dari Xiaoyan saat dia berteriak dengan suara serak yang keras. Pemimpin sekte, bukankah terlalu menggelikan bagimu seorang dari wilayah sudut hitam untuk mengatakan kata-kata ini? Bukankah hal seperti itu terlalu umum bagi orang-orang sepertimu? Ucap Xiaoyan sambil tertawa. Ekspresi Fan Lao berwarna hijau dan putih. Sesaat kemudian dia tiba-tiba tertawa dan berkata, "Sebenarnya masalah ini hanyalah kesalahpahaman," ucap Fan Lao. "Hahaha, saya juga berbagi pemikiran yang sama," ucap Xiaoyan sambil tertawa. Namun pada saat Fan Lao sejenak tertegun oleh reaksinya, guntur bergulir samar tiba-tiba terdengar. Sosok Xiaoyan tiba-tiba menghilang. Mata Fan Lao menyusut saat suara guntur muncul. Dia mengatupkan giginya dengan keras dan tinjunya menghantam dadanya. Seteguk darah segar dimuntahkan dengan keras dan tubuhnya sekali lagi berubah menjadi cahaya darah yang menghilang dari tempat aslinya begitu itu terjadi. Tubuh Xiaoyan muncul dengan cara yang aneh begitu Fan Lao menghilang. Sebuah tinju dengan keras dan mengenai bayangan sisa yang tersisa, menghancurkannya sampai tidak ada yang tersisa. Xiaoyan mengernyit. Dia mengangkat kepalanya dan pandangannya menyapu tempat itu. Akhirnya itu berhenti di langit beberapa ratus meter jauhnya. Fan Lao yang wajahnya hampir transparan sekali lagi berkedip dan muncul di tempat itu. "Bayangan lainnya ya, aku ingin melihat seberapa banyak darah segar yang bisa kamu gunakan," ucap Xiaoyan. Suara itu mungkin tidak terlalu keras, tapi memiliki semacam kekuatan sihir. Sudut mulut Xiaoyan diangkat menjadi busur yang padat dan dingin. Dia baru saja akan mengejar Fan Lao dengan niat menghabisinya ketika suara jelas dari penghalang energi yang hancur tiba-tiba bergema di langit. "Ini buruk. Bajingan itu benar-benar akan membuka segel lagi." Ekspresi Suqian segera berubah saat suara itu terdengar. Tatapannya tiba-tiba beralih ke menara pemurnian Ki Api Langit dan suaranya mengandung kejutan yang tidak bisa disembunyikan. "Apakah ini api surgawi dari menara pemurnian Ki Api Langit?" Benar-benar tidak terduga bahwa dia telah berkumpul dan membentuk sebuah kecerdasan. Tatapan Han Feng juga mengikuti suara itu dan terlempar ke atas menara. Matanya dipenuhi dengan panas yang membara karena tubuhnya sangat bersemangat sehingga mulai bergetar saat ini. Lapisan energi berwarna hitam di puncak menara telah pecah pada waktu yang tidak diketahui. Sepasang mata ular besar yang berisi nyala api perlahan muncul dari dalam kegelapan. Akhirnya, itu menyapu tubuh setiap orang di langit. Itu menyebabkan mereka merasakan hawa dingin di sekujur tubuh mereka. Tubuh semua orang di langit langsung menegang saat mereka merasakan permukaan mata ular yang sangat gelap dan dingin. Api surgawi memiliki kekuatan penghancur terbesar di dunia. Kekuatan yang membakar langit dan merebus laut. Dihadapkan dengan kekuatan seperti itu, sepertinya tidak ada seorang pun kecuali para elit legendaris yang telah melatih doki mereka sampai setara dengan alam yang tidak akan merasakan ketakutan gemetar di bawahnya. Ekspresi Suqian juga menjadi sangat serius saat segel cahaya energi itu hancur. Dia terlalu malas untuk peduli dengan tuan emas perak yang saling berhadapan di depannya. Dibandingkan dengan para ahli dari wilayah sudut hitam yang telah terlibat dalam invasi skala besar, Suqian lebih takut pada Fallen Heart Flame yang ada di menara. Api surgawi itu sendiri sudah menakutkan. Sebuah api surgawi yang telah mengumpulkan dan membentuk kecerdasan cukup untuk menyebabkan orang lain gemetar ketakutan hanya dengan menyebutkannya.
Orang-orang dari wilayah sudut hitam ini mungkin orang-orang yang serakah, tidak bermoral dan kejam. Tetapi bahkan jika mereka diberi keberanian ratusan kali lipat, mereka tidak akan berani mengulurkan tangan ke arah siswa Akademi Dalam. Para siswa ini berasal dari seluruh penjuru benua. Kebanyakan dari mereka memiliki beberapa fraksi di belakang mereka. Mungkin fraksi-fraksi ini mungkin tidak terlalu kuat jika mereka dipisahkan. Namun jika mereka berkumpul bersama, bahkan wilayah sudut hitam akan mengalami kesulitan menahan amarah seperti itu. Salah satunya contohnya adalah sesepuh yang menjaga aula yang ditemui Xiaoyan ketika dia dan yang lainnya memasuki lembah misterius setelah memperoleh 5 besar kompetisi kualifikasi. Kekuatan keduanya pasti tidak lebih lemah dari Hugan. Jika mereka campur tangan, orang-orang dari wilayah sudut hitam ini pasti sudah lama dikalahkan. Semua sesepuh dari Akademi Dalam, dengarkan, bentuk formasi, teriak Sukian. Para ahli dari daerah sudut hitam dengan cepat berkumpul setelah melihat aksi para sesepuh Akademi Dalam. Tatapan mereka sangat menarik saat mereka melihat bagian atas yang rusak dari menara pemurnian Ki Api Langit. Tuan Han, sekarang adalah kesempatan terbaik bagi kita untuk menyerang dan mengalahkan mereka sekarang karena tetua Akademi Dalam terlalu sibuk menangani barang-barang mereka sendiri. Seorang lelaki tua yang tampak seperti elang gelap menatap para sesepuh yang akan melepaskan doki mereka dengan maksud menyegel api surgawi sekali lagi dan memberi Han Feng tawa aneh. Hahaha. Orang tua Ban tidak perlu cemas. Setelah pertarungan besar sebelumnya, para tetua dari Akademi Dalam itu sudah kelelahan. Di sisi lain, api surgawi telah mengisi ulang kekuatannya. Tidak akan mudah bagi mereka untuk menyegelnya sekarang. Mereka bahkan mungkin menderita kerugian besar di bawah serangan api surgawi. Han Feng menggelengkan kepalanya dan tertawa. Kita bisa menunggu mereka bertarung sampai mereka berdua terluka parah sebelum mengambil tindakan untuk merebut api surgawi, tutur Han Feng. Orang tua yang dipanggil Bantua itu sedikit mengernyit setelah mendengar ini, tapi hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dia awalnya memiliki kedendam yang sangat dalam dengan Akademi Jianan. Oleh karena itu fraksinya sering berkonflik dengan unit penegak hukum akademi dan akan menderita luka parah dan kematian setiap saat. Secara alami mereka tidak ingin melepaskan kesempatan langka ini untuk merugikan Akademi Dalam. Gelombang penghalang energi samar sekali lagi muncul setelah Daoki melonjak dari sesepuh di langit. Selama waktu Han Feng sedang berbicara, sesosok berdarah tiba-tiba bergegas sebelum dengan hati-hati masuk ke kerumunan. Tatapannya gelap dan ganas sambil mengandung seutas benang ketakutan saat dia menatap pemuda berjubah hitam yang berada tidak jauh dari situ. Para ahli dari wilayah sudut hitam di sekitarnya mungkin akan sedikit senang melihat sikap Fan Lao yang menyedihkan. Namun, mereka merasakan keterkejutan dan keseriusan yang lebih besar. Fan Lao benar-benar berubah menjadi kondisi yang menyedihkan oleh pemuda kurus, meskipun dia kuat. Seberapa kuat orang itu? Pemimpin Sekte Fan, kamu baik-baik saja? Han Feng juga kaget sesaat dengan kemunculan Fan Lao. Sesaat kemudian dia merajut alisnya dan mengeluarkan pil obat dari cincin penyimpanannya sebelum mendorong ke Fan Lao. Tatapannya gelap dan ganas saat dia menatap pemuda berjubah hitam yang mengepakkan sepasang sayap api hijaunya. Suara sedikit kering dan serak. Api surgawi orang itu menahan saya. Jika tidak, dia akan menderita, ucap Fan Lao. Tatapan Han Feng berkedip, dia menatap Xiaoyan di kejauhan saat sebuah pikiran bergulir di dalam hatinya. Pemuda ini mampu mengalahkan bintang 4 Dou Huang Fan Lao, bahkan dengan penghapusan pengekangan yang ditimbulkan oleh afinitasnya pada yang terakhir. Kekuatannya harus berada di dalam Dou Huang bintang 5. Jika aku bertemu dengannya sendirian, itu mungkin untuk mengalahkannya, pikir Han Feng. Meskipun Han Feng tahu dengan jelas bahwa Xiaoyan mengendalikan teknik Dou yang cukup kuat, dia biasanya mengumpulkan beberapa hal baik dari membantu orang lain memperbaiki pil obat sebagai seorang alkemis tingkat 6. Secara alami dia tidak kekurangan hal-hal baik. Teknik Dou kelas D mungkin sangat langka bagi orang lain, tetapi itu tidak akan membuatnya terkejut. Saya perlu mencari waktu dan menyelidiki latar belakang pemuda ini. Setelah itu saya akan mencari kesempatan untuk menangkapnya, ucap Han Feng. Sayap api hijau perlahan mengepak di belakang Xiaoyan saat dia menyaksikan Fan Lao yang bergegas ke lingkaran yang terdiri dari para ahli dari wilayah sudut hitam. Dia tanpa sadar mengerutkan alisnya.
Orang tua licik ini, sekarang karena ada begitu banyak orang kuat yang menjaganya, tidak mudah untuk membunuhnya. Untungnya dia bisa melukainya dengan parah dalam pertempuran hari ini meskipun tidak bisa membunuhnya. Dia bahkan mungkin meninggalkan cedera yang sulit untuk pulih sepenuhnya. Pada saat itu orang tua itu akan mengalami kesulitan memasuki level yang lebih tinggi terlepas dari jenis taktik yang dia gunakan. Xiaoyan tiba-tiba menjadi waspada saat pikiran ini melintas di hatinya. Dia tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke arah Han Feng yang berada di samping Fan Lao. Empat mata saling memandang, kedua belah pihak berisi niat membunuh yang padat dan dingin yang hanya mereka pahami di dalam hati mereka masing-masing. Xiaoyan mengetupkan giginya dengan kejam. Dia ragu-ragu sejenak sebelum perlahan melepaskan tinjunya yang erat. Dia tidak bisa gegabah saat ini. Namun, jika dia ingin maju ke kelas Douwang, dia setidaknya membutuhkan 2 tahun. Bahkan dengan kecepatannya saat ini, celah ini terlalu besar. Kelas yang disebut penghalang antara yang biasa dan yang kuat di benua itu tidak mudah untuk ditembus. Xiaoyan menghela nafas pelan. Dia menoleh dan mengarahkan pandangannya ke atas. Menara pemurnian Ki Api Langit berkobar. Jantungnya diam-diam melonjak. Hal ini adalah faktor krusial dalam memutuskan apakah dia bisa dengan cepat naik ke kelas Douwang. Orang-orang di langit masing-masing mengandung pikiran mereka sendiri. Formasi penyegelan yang dikendalikan oleh Suqian sekali lagi memancarkan cahaya yang kuat. Bagian atas menara pemurnian Ki Api Langit yang sebelumnya tanpa gerakan akhirnya mengeluarkan suara mendesis yang tajam. Segera, gelombang sonik seperti zat membentuk-bentuk riak saat itu dengan cepat menyebar. Itu menghancurkan lingkungan yang semula menyedihkan sampai mereka benar-benar berantakan. Saat tabrakan terjadi, ekspresi dari cukup banyak sesepuh menjadi sedikit lebih pucat. Aura mereka juga secara bertahap menjadi jauh lebih lemah. Ini adalah api surgawi dari Akademi Dalam. Astaga, itu benar-benar telah berevolusi sampai hampir membentuk bentuk yang nyata. Para ahli dari wilayah sudut hitam yang melihat ular besar tak terlihat yang menempati sebagian besar langit untuk pertama kalinya segera mengeluarkan teriakan kaget. Han Feng juga dikejutkan oleh besarnya tubuh hati api. Namun tak lama kemudian, wajahnya menunjukkan kegembiraan yang sulit disembunyikan. Jika dia berhasil memperbaiki dan menelannya, kemungkinan dia akan mampu memecahkan penghalang antara Dou Huang dan Dou Zong. Suara mendesis anehnya sekali lagi bergema di langit. Piton api itu yang tak terlihat tampaknya sadar bahwa segelnya akan segera pecah. Ia segera mengayunkan ekornya dan tubuh besarnya, seperti kilat saat ia membawa momentum yang bahkan menyebabkan ruang bergetar saat dia dengan keras menghantam bagian dari penghalang energi. Kepala besar piton itu bertabrakan dengan keras ke penghalang energi yang akan pecah. Desis gila aneh yang berisi kegembiraan liar meletus dari mulut besar yang ganas dari ular piton besar itu. Piton api yang tak terlihat tidak segera melarikan diri setelah lolos dari pengekangannya. Sebaliknya, tiba-tiba ia mengangkat kepalanya. Mata ular yang gelap dan dingin menatap tajam ke arah Xiaoyan dan Han Feng. Matanya mengandung keserakahan dan keinginan yang sangat mirip dengan manusia. Setelah bertahun-tahun, Han Feng telah menghabiskan waktu untuk menyempurnakan keterampilan alkemisnya. Dia secara alami dapat mengingat semua berbagai bentuk dan karakteristik khusus dari api surgawi, di peringkat api surgawi dalam urutan terbalik. Oleh karena itu, yang pertama langsung mengenali jenis api apa itu saat piton api yang tak terlihat itu muncul. Sungguh tidak terduga bahwa itu sebenarnya adalah api hati jatuh. Keterkejutan muncul di wajah Han Feng. Kegembiraan liar di hati Han Feng menjadi lebih padat. Di dunia alkemis yang disebut Fallen Heart Flame, ini juga memiliki nama panggilan lain yang menarik perhatian seseorang, yaitu Training Seed Machine. Dari sudut pandang tertentu, jika Fallen Heart Flame dan api lain yang berada di peringkat antara 5 dan 10 ditempatkan di depan seorang alkemis untuk dia pilih, kemungkinan sebagian besar dari mereka akan memilih yang pertama. Tidak ada alasan lain selain kemampuannya untuk berulang kali memberikan doki ke tubuh mereka dengan efek pemurnian sepanjang hari. Oleh karena itu, bahkan seorang ahli seperti Han Feng akan merasakan kegembiraan liar ketika dia menemukan bahwa api surgawi yang disegel dalam menara pemurnian Ki Api Langit ini sebenarnya adalah api hati jatuh. Meskipun efek dari peningkatan kecepatan pelatihan oleh Fallen Heart Flame pada levelnya tidak lagi sejelas level Xiaoyan, penyempurnaan yang tak henti-hentinya membawa manfaat bagi pemilik yang sulit diperkirakan, tidak peduli bagaimana seorang mengatakannya. Xiaoyan tertegun sejenak pada saat tatapan serakah dari piton itu mengarah kepadanya.
Api hati jatuh ini sangat kuat. Bahkan segel yang dibuat Sukian dan dengan banyak sesepuh tidak dapat memenjarakannya. Namun keserakahan di mata api surgawi ini, jangan bilang kalau dia benar-benar berpikir untuk menelanku. Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri. Api surgawi di dunia ini mungkin memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi mereka juga memiliki kesamaan. Semuanya memiliki energi yang sangat besar. Jika api surgawi yang tidak dikendalikan oleh siapapun bertemu yang lain di tempat yang sama, mereka secara naluriah akan menelan yang lain untuk mencapai tujuan memperkuat dirinya sendiri. Sekarang, api hati jatuh telah memperoleh kecerdasan. Secara alami tahu bahwa kekuatannya akan sangat melonjak jika menelan api surgawi lainnya di tubuh Anda, ucap Xiaolou. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Guru? Tanya Xiaoyan. Mari kita jaga jarak dulu. Kekuatan binatang ini sekarang sangat hebat. Bahkan jika kamu bergandengan tangan denganku, sepertinya kamu tidak akan bisa menahannya, ucap Xiaolou. Semuanya, jangan panik. Kami memiliki banyak orang di sini dan binatang itu tidak akan berani bertabrakan dengan kita, ucap Han Feng. Han Feng buru-buru berteriak setelah tampaknya merasakan ketakutan yang muncul di pihak mereka. Dia juga jelas menyadari kekuatan menakutkan apa yang dimiliki piton api tak terlihat itu. Dia benar-benar tidak berani bertabrakan dengan itu hanya dengan mengandalkan kekuatannya. Tuan Han, saya sudah terluka parah dan sepertinya saya tidak bisa banyak membantu. Saya pikir saya harus pergi dulu, ucap Fan Lao. Bajingan ini, Anda bisa melupakan untuk memohon kepada saya untuk membuat pil obat untuk Anda di masa depan, ucap Han Feng. Han Feng segera mengutuk dengan marah di dalam hatinya saat tatapannya melihat Fan Lao yang sudah jauh. Tatapan Han Feng melirik ke sekelilingnya saat dia berpikir dengan cara ini di dalam hatinya. Selain beberapa ahli yang cukup kuat, sebagian besar ekspresi semua orang menjadi ragu-ragu karena gelombang panas yang datang menyapu. Meskipun tubuh semua orang dilindungi oleh Daoqi, serangan api masih menyebabkan mereka merasakan sakit yang membakar. Tidak mudah untuk mengisolasi suhu dari api hati jatuh. Api biru tua itu seperti gelombang laut yang berulang kali bergolak di permukaan tubuh Han Feng. Dengan bantuan si Heart Flame, suhu Fallen Heart Flame tidak menyebabkan banyak kerusakan padanya. Han Feng tidak mungkin terus seperti ini. Kekuatan yang diciptakan binatang buas itu tampaknya tidak pernah berakhir. Jika kita terus bertahan dengan cara ini, kemungkinan orang-orang di pihak kita akan menjadi orang pertama yang tidak dapat bertahan. Seorang laki tua berjubah emas menatap para ahli yang di wilayah sudut hitam, yang semuanya berkeringat menutupi wajah mereka, sebelum mengerutkan kening dan berbicara dengan Han Feng di sampingnya. Semuanya, bantu aku. Jika saya dapat menaklukkan api surgawi ini hari ini, saya akan membayar semua orang 2 kali lipat dari kondisi pil obat yang dibawa semua orang sebelum tiba, ucap Han Feng. Mata di wajah para ahli yang dipenuhi keringat dari wilayah sudut hitam berkedip sedikit setelah mendengar teriakan Han Feng. Mereka ragu-ragu sedikit sebelum dengan kasar menganggukkan kepala mereka pada hadiah yang begitu menguntungkan. Kebanyakan orang dari wilayah sudut hitam adalah mereka yang akan melakukan apa saja demi keuntungan. Dengarkan perintahku dan serang bersama. Anda hanya perlu menguras tenaganya. Serahkan semuanya setelah itu padaku, ucap Han Feng. 2 tombak api sepanjang 10 kaki di tangannya membawa ledakan yang mirip dengan gelombang saat mereka menembak dengan keras ke arah piton api yang tak terlihat setelah teriakannya. Penatua Su, apa yang harus kita lakukan sekarang? Hugan melintas dan muncul di samping Sukian. Dia menyaksikan para ahli dari wilayah sudut hitam yang sudah bertarung dengan piton api yang tak terlihat sebelum merajut alisnya dan bertanya. Target dari api hati jatuh tampaknya adalah Han Feng. Karena itu masalahnya, mari biarkan mereka bertarung satu sama lain terlebih dahulu. Perintahkan semua sesepuh memanfaatkan waktu untuk memulihkan Daoqi mereka. Pertarungan besar belum berakhir. Kita pasti tidak harus membiarkan api hati jatuh mendarat di tangan Han Feng, ucap Sukian. Hugan mengangguk sedikit. Xiaoyan mengepakkan sayap api hijaunya di sisi lain langit. Dia menyilangkan tangan di depannya dan menyaksikan Han Feng dan yang lainnya. Yang pertama terlibat dalam pertarungan habis-habisan dengan nyala api yang tak terlihat itu. Senyum dingin muncul di sudut mulutnya. Berjuang. Bertarung lebih baik jika kalian semua bertarung sampai kalian setengah hidup. Aku sangat menyukainya, ucap Xiaoyan. Di bawah tatapan semua orang, serangan para ahli dari wilayah sudut hitam ini bertabrakan dengan keras dengan piton api yang tak terlihat di tengah ledakan keras. Tiba-tiba, suara mendesis yang ganas dan aneh meraung ke seluruh langit. Setelah terlibat dengan pertarungan dengan api hati jatuh,
Akhirnya Han Feng memuntahkan seteguk darah segar. Dia menderita pukulan yang serius oleh hati api jatuh. Tubuhnya juga menjadi seperti bola meriam yang ditembakkan ke tanah. Wajah Xiaoyan tercengang saat dia melihat Han Feng yang tiba-tiba meludahkan darah karena terluka. Han Feng bertindak sangat bangga sebelumnya. Sungguh tidak terduga bahwa dalam sekejap mata, dia benar-benar berakhir dalam keadaan seperti itu. Api hati jatuh itu memang menakutkan. Teriakan terkejut Yao tiba-tiba terdengar di dalam hati Xiaoyan, sementara Xiaoyan masih tertegun. Itu menyebabkan semua pori-pori di tubuh Xiaoyan tiba-tiba menegang. Xiaoyan, cepat pergi, binatang bos itu mengincarmu lagi, ucap Yao. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya, dan sampai